Graph. Oke, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 19.35 untuk memulai tutorial pada malam hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa disilakan ya. Oke, berdoa tidak pernah selesai, dilanjutkan di lain kesempatan. Untuk malam ini tutorial fisika B akan membahas tentang fluida sesuai dengan silabus pada minggu lalu tanggal 1 sepertinya sampai hari ini uh, itu tentang fluida. Nah, oke. Nah, mungkin karena di kelas kita udah ya kalian udah dapat terkait dengan materinya, di sini kita akan latihan soal dan ya sedikit konsep. Yang pertama untuk kasus fluida statis dulu. Nah, pada fluida statis terdapat beberapa prinsip utama yaitu Archimedes terkait dengan gaya apung yang menyatakan bahwa eh, gaya apung yang terjadi pada suatu benda yang berada di dalam fluida itu besarnya sama dengan banyaknya fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ya, ini terkait dengan gaya apung. Kemudian terus prinsip Pascal. Ini terkait dengan tekanan. Jadi untuk fluida incompressible, ketika kita memberikan tekanan ke satu satu bidang ya atau suatu arah tertentu, maka tekanan ini akan diteruskan ke segala arah oleh fluida tersebut. Misal ini suatu elemen fluida ya. Jadi ya. Oke, mungkin kita langsung contohnya. Ya. Nah, misal ini ada suatu bola yang dia eh, terendam setengah bagian di suatu permukaan suatu air. Ada suatu bola gitu. Ya, ini airnya. Kemudian di bagian bawah bola itu tergantung suatu massa yang besarnya M. Kemudian bola ini punya jari-jari R ya. Katakanlah 1 meter. Selanjutnya untuk raw fluidanya itu air 1000 kg per meter pangkat 3. Dan ini untuk raw udaranya katakan 1,2 kg gram per meter pangkat 3. Kemudian bolanya terbuat dari ya katakanlah masanya 1 kg. Volume sekian dan nah, ini terendam setengah bagian. Nah, kita misal diminta untuk menentukan massa M yang boleh digantungkan di sini supaya kondisi ini tercapai gitu. Jadi setengah bagian bola itu terendam, yang setengahnya lagi enggak. Oke.
di sini kita gunakan prinsip Archimedes. Nah, kita bisa tinjau si bola ini. Jadi bola ini akan memperoleh gaya tegang tali ya, gaya tegang tali yang bertautan dengan M, yang besarnya itu. Nah, nanti akan dihitung di M-nya. Ya, untuk volume M-nya ini katakan volumenya 0,25 meter pangkat 3. Seperti itu. Nah, pada ini kemudian ada juga gaya apung, gaya Archimedes, atau gaya buoyancy. Ya, itu sama saja semuanya istilahnya. Terus ada berat dari si bola itu sendiri. Ya, katakan namanya mg. Oh ya, sorry. Di sini taruhlah dia ini saja. Diketahui rho-nya saja. Ini rho-nya 4000 kg per ya, meter pangkat 3. Terus ini saja yang ditanyakan. Volumenya berapa? Nah, karena kita sudah gambarkan ya, ini hanya ini diagram benda bebasnya. Nah, M-nya ini kita bisa, karena udaranya ini cukup ringan ya, kita bisa cukup memasukkan juga, atau kalau dia angka atau nilai dari massa udara yang berada di dalam sini itu jauh lebih kecil dari 1 kg, maka ya bisa kita eliminasi. Tapi anggap saja di kasus ini kita anggap massa udaranya. Jadi M itu meliputi massa udara dan massa bola. Oke, ada gaya apung, gaya tegang tali, kemudian ya itu. Kemudian kita terapkan prinsip kesetimbangannya saja. 0 F buoyancy minus T minus MB sama dengan 0. Nah, F buoyancy yang terjadi itu seperti kaidah yang tadi ya. Jadi besarnya fluida yang dipindahkan oleh si bola ini. Jadi karena dia itu terendam setengah, jadi F buoyancy-nya itu sama dengan massa fluida kali atau mungkin lebih tepatnya rho fluida kali volume dari setengah bola, atau 2/3 pi R pangkat 3. Nah, ini adalah gaya buoyancy-nya, atau tadinya rho fluida kali V terendam gitu. Nah, ini gaya buoyancy yang terjadi pada bola. Oke, 2/3 pi R pangkat 3 kali rho fluida minus T minus M udara. M udara itu adalah rho udara. Nah, karena udara yang terjebak di sini itu satu bola penuh, maka rho udara kali volume dari bola. Kalau tadi yang terendam kan cuma setengah, nah makanya setengah volume dari bola. Yang di sini berarti 4/3 pi R pangkat 3 ditambah massa bendanya itu, ya ini maksudnya itu kan dia bola yang berongga ya, jadi di dalamnya ada udara, dan di bagian luarnya kan suatu, taruhlah besi ataupun apapun lah yang dia bisa tertutup gitu. Nah, pasti kulitnya itu punya massa, nah massanya itu 1 kg ini maksudnya. Oke.
Dari sini kita bisa dapatkan gaya tegang talinya ya. Gaya tegang talinya itu sama dengan berarti 2/3 pi R pangkat 3 rho fluida minus rho udara kali 4/3 pi R pangkat 3 plus MB. Oke, nah, seperti ini. Ya, angka-angkanya nanti tinggal dimasukkan saja. Untuk ini kita ngitung yang ada pada baloknya dulu. Nah, pada baloknya juga kita bekerja prinsip yang sama. Prinsip yang sama, dia punya massa balok, balok atau BL, massa balok kalikan G. Kemudian dia juga mendapat gaya buoyancy. F buoyancy-nya. Cukup mirip ya, cuma di sini gaya tegang talinya ke atas. Oke, kita terapkan kesetimbangannya. Ada gaya tegang tali, gaya buoyancy, dan berat dari balok itu sendiri. Nah, gaya tegang talinya kita peroleh dari sini, gaya tegang tali, plus gaya buoyancy-nya itu adalah raw fluida kali volume yang dipindahkan. Nah, karena dia terendam sepenuhnya, maka volume yang dipindahkan itu adalah ya volume ini, volume balok. Kemudian minus massa dari balok itu adalah rho balok, ya rho baloknya ini, dikalikan dengan volume dari balok, kalikan dengan G. Nah, jadi kita dapatkan variabel volumenya seperti ini ya. Sorry, ini rho V. Oke, ini kurang G ya. Sorry tadi. Gaya buoyancy-nya itu adalah besarnya fluida yang dipindahkan. Jadi massa fluida kali G atau rho fluida kali V kali G. Nah, ini. Kayaknya kalau rho bendanya segini terlalu berat. Oh enggak, pas. Oke. Jadi gaya tegang tali bisa kita ini pindah ruaskan. Jadi rho benda minus rho fluida kita kumpulkan volume kali G per enggak, sudah T-nya ini. Ya kita cukup pindah ruaskan. Kemudian volumenya itu adalah T per ini rho benda minus rho fluida V kali G. Nah, sorry, kok V-nya ikut lagi. Nah, G. Nah, ini ada G. Ini juga ada G karena tadi kelupaan. Oke, jadi prinsipnya di situ. Yang terpenting yaitu kita jangan sampai salah di bagian gaya buoyancy-nya. Jadi seberapa banyak air atau fluida yang dipindahkan sehingga itulah yang untuk membuild atau membuat persamaan gaya buoyancy-nya. Jadi kalau di sini kan si bolanya itu terendam setengahnya, maka kita pakai di sini setengah dari volume bola. Nah, kalau si baloknya ini kebetulan dia terendam semuanya ya. Kalian bisa lihat dari gambar ataupun bisa lihat dari deskripsi soal. Nah, berarti dia volume totalnya. Volume totalnya itu. Nah, jadi kita tinggal hitung numeriknya. T-nya itu tadi kita dapat dari persamaan bola yang atas. Jadi 2/3 pi R pangkat 3 rho fluida minus 4/3 pi R pangkat 3 rho udara minus M bola. Nah, ini kali G. Rho benda minus rho fluida kali G juga. Nah, bagi yang baru datang tadi untuk ini ya, untuk di sini
ketika kita melihat bolanya, nah bolanya ini terdiri dari bola berongga dan juga udara di dalamnya. Jadi saya asumsikan udara itu ikut terlibat itu. Walaupun mungkin kalau dikalkulasi 1,2 kali ya cukup besar ternyata. 1,2 kilogram per meter kubik kalikan dengan 1 meter kubik. Sorry, 4 per 3 pi r pangkat 3. Nah, kalikan dengan 4 per 3 pi 1 pangkat 3 mungkin angkanya berapa ya? Ya 5, ya cukup besar. Hampir 5 kilogram. Jadi nggak bisa diabaikan. Jadi di dalam bola ini ada udaranya dan di sini ada ya seperti itu. Oke. Kemudian di sini kita bisa hitung 2 per 3 masukkan angkanya pi, R-nya 1 meter, rho fluidanya 1000 minus 4 per 3 pi 1 pangkat 3 rho udaranya 1,2 minus massa bendanya 1 per rho bendanya itu di sini dia 4000 dikurangi rho fluidanya 1000. Saya hitung hasilnya sekitar 0,696 meter pangkat 3. Nah, jadi volume balok yang digunakan untuk ya volume balok yang harus digantungkan supaya ini terendam setengahnya itu sekian itu 0,696 meter pangkat 3. Nah, soal ini bisa dikreasikan di bagian volume yang terendam. Jadi ya inovasinya mungkin di bagian itu atau nah ini dia kan digantung dengan massa yang berada di dalam fluida ya. Inovasinya juga bisa talinya itu digantung pada sesuatu yang di luar fluida gitu. Nanti contoh berikutnya. Nah, di sini kalau kasusnya misal pengen terendam 3/4-nya atau yang terendam hanya 1/4 atau sama sekali tidak ada yang terendam, ya kalau sama sekali nggak ada yang terendam mungkin nggak mungkin sih. Kalau di sini ya kalau di sini dia itu dia itu 4000 kg per meter kubik, ini 1000 kg per meter kubik. Kalau tidak ada tali ini, si balok ini kan akan tenggelam ya. Nah, dia butuh pengangkat ya. Dengan menggunakan misal taruhlah ini namanya pelampung. Nah, pelampung ini tuh ya pelampung ini supaya punya gaya buoyancy untuk mengangkat harus ada yang tenggelam baik berapa bagian gitu. Jadi kapal pun ada sebagian dari kapal itu yang tenggelam. Nah, itu untuk menimbulkan gaya buoyancy. Walaupun mungkin kalau balon di ditaruh di permukaan air mungkin itu yang terendam itu volumenya sangat kecil. Tapi harus tetap ada karena ya supaya ada ya karena ada prinsip Archimedes ini. Oke, selanjutnya seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, ini variasinya bisa di volumenya ya, volume yang terendam bisa berapapun terendamnya divariasikan. Nah, kemudian mungkin yang berada di luar. Nah, kita bisa inovasikan ini soalnya. Nah, taruhlah ada balok gitu yang dia terendam di air. Nah, saya pengen dia kasih gini aja. Ya cuma buat
Nah, ini fluidanya masih sama, air saja gitu biar tidak ribet. Tapi pada prinsipnya yang penting terkait dengan pemahaman untuk row-nya ini ya tergantung yang mau dipakai di soal, bisa merkuri, bisa ya apapun itu. Kalian bisa lihat di properties. Tapi kalau untuk ini harusnya dikasih. Kalian nggak perlu cari sendiri. Kecuali untuk yang umum seperti air pada temperatur ruangan itu sekitar 1000, antara 999 sampai 1000, sekian 1000, lagi ini. Oke, jadi kasusnya seperti ini. Dia ada suatu balok, dua balok. Balok sebelah kiri itu berada di dalam fluida yang berisi air dengan rho 1000 kg per meter pangkat 3. Terus dia itu dihubungkan dengan balok lain yang dia berada di udara. Nah, sejatinya kalau dia benar-benar udara gitu. Oh iya, kalian kalau ada pertanyaan langsung potong saja on mic misal kurang jelas gitu atau mau dijelasin lagi. Nah, row udara ini misalkan diketahui, kalian juga nggak bisa mengabaikan nanti gaya buoyancy yang ada di sini ya. Jadi sebenarnya kita juga sekarang sedang tenggelam di suatu fluida udara gitu. Cuman kalau nilainya kayak tadi ya, misal sangat kecil ya, itu ya misal nilainya sangat kecil itu ya relatif bisa diabaikan gitu. Nah, taruhlah seperti ini dulu. Oke, yang di sini masih sama, mungkin kasusnya kita pengen cari volumenya. Volumenya berapa? Atau ya, volumenya berapa, terus ini row-nya diketahui. Taruhlah row-nya itu 3000, itu 3000 kilogram per meter pangkat 3 ya, dari logam misalkan. Kemudian oh enggak, ini taruhlah ini kubus ya, kubus, dia kubus, suruh cari rusuknya gitu lah, rusuknya, sisi kubusnya berapa. Nah, terus yang dari sini dia juga eh, dari bahan yang sama gitu, row-nya 3000 gram per meter pangkat 3. Nah, kalau dari intuisi kalian sebenarnya, kalau dalam kasus seperti ini dengan row yang sama, yang satu berada di dalam fluida, tapi yang satunya enggak gitu, eh, otomatis ya, eh, dengan intuisi sebenarnya kita bisa tahu kalau volume si yang ini ya, yang hijau lah, atau balok dua, ini balok satu. Oh, gini ya. Balok 2, balok 1, kalian mungkin akan tahu kalau balok 1 ini akan punya volume yang lebih kecil gitu dibandingkan dengan balok yang kedua. Nah, tapi perlu kita hitung dulu. Oke, kemudian apa lagi ya? Untuk mencari sisi nanti kita butuh ya, taruhlah ini yang di sini dia masanya langsung atau ya volumenya lah. Volumenya ini dia atau rusuknya ya, volumenya lah 1 meter pangkat 3 ya, biar janganlah 0,25 saja, 0,3 lah, meter pangkat 3 itu. Oke, nah ini volumenya sekian. Kemudian row udaranya bisa diabaikan saja karena kecil, atau ya bolehlah kita kita abaikan dulu saja. Nah, kemudian di sini seperti kasus yang tadi ya, kita bisa tinjau tiap baloknya, atau kita bisa tinjau secara langsung ya semua sistem satu kesatuan ini.
Nah, kalau semua sistem ini kalian harus melihat seperti ini mungkin ya, terbalik ya. Terbalik gitu. Jadi yang di sini dia akan dapat MG ke sana ya, MG. M hijau G atau M2G. M2G. Kemudian ya sudah, karena kita tinjau sebagai satu kesatuan sistem gitu, ya ibaratnya ini talinya saya luruskan ke atas gitu, terus ini kan ada MG muncul di sini ya. Kemudian di sini akan ada massa 1G, kemudian dia karena berada di dalam fluida akan muncul gaya Archimedes atau F buoyancy, lalu ya sudah, hanya itu. Karena kita melihat sebagai satu sistem gitu. Satu sistem berarti gaya tegang tali ini akan menjadi gaya internal. Ya, kalian sudah belajar di dinamika ya. Nah, kalau kita lihat sebagai satu sistem, sigma F kesetimbangannya yang ke atas M2G ditambah F buoyancy. Ya ini sebenarnya gambar seperti ini mungkin akan ditentang beberapa kalangan ya. Cuma kalau soal pilihan ganda supaya membayangkannya lebih mudah gitu, ya bolehlah dibuat seperti ini. Tapi kalau di uraian mungkin sedikit ditentang. Oke. Oke, kemudian massa 2-nya ini dari rho kalikan dengan V ini, V2 kali G, ditambah dengan gaya buoyancy-nya. Nah, gaya buoyancy karena dia terendam sepenuhnya. Nah, ini variasinya bisa di bagian terendamnya ya. Kalau di sini kita kasusnya itu dia terendam full gitu. Nah, bisa saja kita buat dia terendam berapa bagian gitu. Nah, ini untuk kasus B-nya saja nantilah. Soal terendam seperempat bagian. Seperempat kubus. Ya. Kemudian F buoyancy-nya berarti adalah raw fluida yang dipindahkan kali volume, berarti volumenya total ya, volumenya. Volume kalikan G minus, nah M1. M1 ini adalah massa benda satu. Nah, massa benda satu berarti rho benda satu kalikan volume totalnya. Nah, ini volume totalnya. Total yang mana karena yang terendam itu semuanya, volume total itu akan sama dengan volume yang ini. Total kali G sama dengan 0. Gitu. Nah, volume ini kan dia volumenya kubus ya. Kubus itu nyebutnya apa ya, rusuk pangkat 3 atau sisi pangkat 3. Sisi pangkat 3 itu adalah volume kubusnya. Nah, kemudian kita bisa ya pindah ruaskan ini. Rho V2 sama dengan rho V total minus rho fluida V total. V totalnya ini. V total 1. Nah, S pangkat 3 itu akan sama dengan rho bendanya, rho benda 2 kali V2. Ini rho benda 2, ini rho benda 1. Ya, ini rho benda 2, ini rho benda 1. Minus rho fluida. Nah, seperti itu. Jadi rusuknya itu seperti ini. Oke, itu kalau kita hitung numeriknya itu rho benda 1 itu sama dengan rho benda 2. Nah, di sini kalian juga bisa, nah variasinya ini bisa dibuat beda. Misalkan ini taruhlah dari aluminium, ini yang dari baja karbon gitu. Nah, ini bisa dibuat berbeda gitu. Nah, di kasus ini ya sama juga nggak apa-apa lah. Atau ini beda ya. Ya, supaya beda lah. Supaya beda, ini 2000 saja. 2000. Oke. Yang di sini berarti 2000.
2000, volume 2-nya itu 0,3, tadi 0,3. Kemudian row benda satunya itu 3000, row fluidanya 1000. Nah, kalau misalkan nanti di ujian soalnya agak, maksudnya angkanya agak tidak bersahabat, ya kalian bisa gunakan kalkulator. Tapi di sini saya memakai massa jenisnya dengan angka yang bersahabat. Jadi di sini panjang rusuknya itu 0,669 meter. Ya kalian juga bisa buktikan sendiri atau nah ini kebetulan angkanya cukup bulat. Maksudnya massa jenisnya. Nah, kalau variasinya ya tadi terkait dengan row, terus variasi soalnya ini kan kita mencari sisi kubusnya ya. Ini juga bisa dibuat untuk kasus yang pertama ya. Kita bisa digunakan untuk membandingkan ya, mencari perbandingan volume benda satu dan benda dua gitu. Jadi misalnya ditanyakan itu perbandingan volume benda satu dan volume benda dua ya. Seperti yang intuisi yang tadi saya bilang ya. Kalau kondisinya kayak gini, ya ketika kalian berada di kolam renang, mungkin ketika kalian mengangkat sesuatu itu terasa lebih ringan. Nah, ya seperti ini. Misalkan ya, benda satu dan benda dua itu tadi terbuat dari bahan yang sama gitu, maka bisa kalian bayangkan kalau si benda dua ini akan memiliki volume yang lebih kecil daripada benda satu, karena benda satu berada di dalam fluida, dia seolah-olah ya ada yang membantu mengangkat itu. Nah, sedangkan ini nggak ada gitu. Nah, ini juga bisa dicari perbandingan antara ini nanti dulu yang ini. Ini kita ini dulu setelah perbandingan. Nah, bisa dicari perbandingan antara volume benda satu dan volume benda dua. Untuk yang kasus terendam ini misalkan ya, misalkan terendam total, berarti perbandingan antara volume benda satu, volume total ini kan volume benda satu. Nah, ini kan volume benda satu. Jadi volume benda satu per volume benda dua atau perbandingannya itu adalah row benda dua per row benda satu minus row fluid. Nah, dari angka ini kalian bisa lihat untuk row ini ya, untuk row yang sama, untuk row benda satu itu sama dengan row benda dua, V1 per V2 ini akan ya lebih besar V1 untuk kasus ininya sama ya, ini row benda satu dan row benda 2-nya. Tapi yang terpenting adalah konsep di sini, membuat persamaan ya, membangun persamaan buoyancy terutama, karena ya kemudian mungkin butuh sedikit coret-coretan DBB kalau kalian membayangkannya eh, agak kesulitan barangkali. Tapi saya rasa ya cukup ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan langsung ya. Oke, ini ya kita coba langsung hitung. Untuk row benda yang berbeda saja, untuk row benda yang 2000 dan ini 3000 minus 1000. 1:1. Nah, untuk row benda yang kebetulan ini ya, row benda yang berbeda, volumenya akan sama ternyata. Tapi di sini row-nya dia lebih besar. Nah, kalau untuk row benda yang sama, taruh 3000 semua. 3:2. Nah, lebih besar V1-nya. Oke, taruhlah kasus selanjutnya itu terendam 1/4 bagian dari kubusnya gitu. Jadi kita bisa modifikasi. Oh ya, sebelumnya ini. Tadi kan saya menggabungkan antara balok 1 dan balok 2 gitu. Nah, tapi nggak masalah juga kalau kalian pisahkan gitu. Jadi di sini di yang bawah balok 1 itu akan muncul gaya tegang tali gitu. Kemudian ada gaya buoyancy dan juga ada gaya beratnya. Nah, kemudian di benda 2-nya seperti ini.
Kalau dari dua diagram benda bebas ini kalian masing-masing buat persamaan dan dua persamaan itu kalian substitusikan T-nya, itu akan saling, ya, hasilnya akan mirip dengan kita gabungkan seperti ini. Kalau misalkan pada yang terendam ini terendam seperempat bagian, kita buat dia eh, dua diagram benda bebas yang terpisah. Nah, oke. Di sini taruhlah dia seperempat bagi. Jadi ini tuh banding ini tuh 1:4 itu. Jadi seperempat volumenya lah. Seperempat volumenya terendam atau ya seperti itu. Kemudian yang di sini ya kita pakai raw fluida yang tadi. Kemudian di sini masanya atau row-nya masih pakai yang tadi atau ya jangan. Kita pakai berapa ya? Sebentar. Kita pakai 1200 deh. 1200. Nah, ini juga sama row-nya. Terus ini volumenya mungkin 0,4 meter pangkat 3. Terus di sini dia ya taruhlah kita pengen cari eh dia kubus, kemudian seberapa tinggi yang tercelup air gitu. Jadi ininya mungkin namanya T-nya ya. T-nya itu berapa itu yang tercelup. Tuh, kalau ada keterangan tadi yang tercelup itu seperempat bagian. Itu seperempat bagian. Oke. Nah, untuk balok yang kiri kita bisa gambar diagram DBB-nya, kemudian karena ada yang tercelup maka ada F buoyancy, kemudian ada Mg, ini massa 1, ini 2. M1G. Nah, kita build persamaannya dari prinsip setimbangan T minus F buoyancy minus M1G itu akan sama dengan 0. Kemudian T minus F buoyancy-nya ini ya karena seperempat volume kubus yang terendam, maka kalian bisa substitusikan ya maksudnya F buoyancy-nya itu adalah raw fluida kali volume yang terendam. Nah, volume yang terendam ini adalah katakan volume kubus itu adalah ya tadi sisi pangkat 3 ya. Jadi kalau yang terendam seperempat, maka di sini seperempat V kali G minus M1. Nah, M1 ini akan row bendanya ya. Row benda kan masanya itu kali volume totalnya. Berarti di sini row benda 1 kali volume totalnya V. Oke, nah, ingat di sini ya. Kenapa di sini seperempat? Karena di sini yang tercelup hanya seperempat bagian. Berarti di sini gaya tegang talinya itu akan sama dengan
Sebentar, saya salah tanda ya. T plus F buoyancy minus, nah benar, sini. Rho benda 1, V kali G, minus rho fluida kali 1/4 V G. Nah, gini. Oke, kemudian dari benda yang sebelah kanan, itu diagram benda bebasnya hanya seperti ini, T dan juga M2G. Jadi kita bisa terapkan prinsip kesetimbangannya. T minus M2G sama dengan 0. Nah, T-nya itu sama dengan M2-nya itu adalah rho benda 2 kali volume 2 kalikan G. Nah, ini volume 1, ini volume 1. Nah, di sini kita bisa substitusikan T-nya, rho benda 2 kali volume 2 kali G, itu akan sama dengan rho benda 1 V1G minus rho fluida 1/4 V1 kali G. Nah, di sini kita bisa eliminir G, kemudian kita bisa cari volume benda satunya dulu, kemudian ya yang tercelup 1/4 bagian ini, atau sebenarnya ya bisa seperti itu, atau ini untuk kasus yang 1/4 ya. Untuk kasus lain misalkan dia wujudnya balok, kalau wujudnya balok kan ini dia, kita lanjutin dulu, sorry. V1 rho benda 2 V2 per rho benda 1 V1 minus rho fluida kali 1/4 V1. V1-nya nggak ikut. Kali 1/4. Nah, gini. Rho benda 2-nya itu kita tadi sama 1200 kali V2-nya itu 0,4. Rho benda satunya 1200 minus 1000 kali 1/4. Ya, sekitar 0,5. 0,505 3. Nah, kalau kita cari panjang rusuknya, itu S-nya itu kita 1, 3. Ini meter pangkat 3. Ini 0,796 meter. Ya, oke. Nah, kemudian berarti T-nya itu 1/4-nya S. Atau 0,796 bagi 4. 0,199 meter atau sama dengan 0, ya mendekati 0,2 meter. Oke, jadi gitu ya untuk kasus yang terendamnya sebagian. Nah, di sini ini kebetulan kubus, mungkin nanti kalau divariasikan karena mungkin kalau kubus langsung kebayang gitu. Nah, kalau balok itu 1/4 volumenya ya pasti juga ininya 1/4 sih. Kalau untuk mungkin lingkaran ya atau bola itu agak tricky karena mungkin kalau 1/4 volume bola kalian bisa kebayang nih. Cuma kalau 1/4 volume yang terendam itu kan dia harus seperti ini. Nah, volume yang terendam dia wujudnya bola supaya nilainya 1/4. Nah, itu kayaknya agak matematis sih. Kayak ketika kalian ngitung mungkin di kalkulus ya, kalkulus dapat ngitung volume untuk 1/4 itu berapa R gitu. Tapi ya seperti kalian ngitung gini. Integral volumenya. Ini cuma intermezzo aja. Mungkin kalau matematisnya terlalu ini harusnya diberikan berapa 1/4 volume dari bola ketika kondisinya seperti ini gitu.
ketika kondisinya tercelup seperempat dari bawah gitu. Kalau seperempatnya diambil seperti ini kan mudah ya, seperempat gampang gitu. Nah cuma nggak mungkin kan terendamnya wujudnya seperti ini. Nah pasti terendam itu ya seperti ini gitu. Oke. Kemudian mungkin kalau dari fluida statis itu ya. Kemudian oh ya. Nah, jangan lupa ketika nanti misal diminta juga untuk mencari tekanan ya di titik mana, misal di titik ini atau di titik ini. Nah, pastikan ketika kalian membaca soalnya itu yang ditanyakan sesuai dengan yang kalian hitung gitu. Jadi itu tekanan mutlak atau tekanan eh, relatif terhadap permukaan gitu. Misal untuk kasus yang Nah, kasus ini saya ambil lagi, kasus ini. Nah, dia misalkan berada di kedalaman 1 meter, taruhlah. Lalu tadi lebar kubusnya kita udah tahu, sisi-sisinya ini 0,669. Nah, kita pengen tahu gaya gaya horizontal yang terjadi pada si kubus ini gitu. Misalnya ditanyakan seperti itu. Nah, ini kan 1 meter kedalamannya, bagian permukaan atas, kemudian yang ini 0,6669 meter. Nah, kalau untuk gaya di sini dan di sini, kan kalian tinggal cari tekanan hidrostatisnya ya. Tekanan hidrostatisnya itu P di titik A ini. P di titik A itu P P0 atau PATM plus rho G H 1 meter, rho fluida. Jadi P0-nya itu 101 kilopascal kira-kira. Plus 1000 kali 9,8 kali hanya 1 meter. 101. Nah, ini tekanan yang berada di bagian atas itu, tekanan di A. Nah, untuk mencari gaya di A, F di A oleh fluida, itu kan kalian tinggal VA kali areanya. 110,8 kali 10 pangkat 3 Pascal dikalikan dengan luas areanya yaitu 0,669 kuadrat itu kan. 49589,76 Newton. Kira-kira seperti ini. Ini gaya untuk di A ya. Untuk di B, kalian juga untuk mencari tekanan di B, kalian juga bisa cari tekanan hidrostatisnya P0 plus rho G H-nya. Nah, H-nya ini 0,669 tambah 1 meter gitu. Ya, mirip seperti ini. Nah, cuma kalau yang ditanyakan itu yang bagian sampingnya gitu. Nah, sampingnya kan, sampingnya. Nah, sampingnya ini kan dia H-nya kan berubah-ubah ya. Di sini rho fluida GH H 1 meter. Tapi di sini rho GH 1,669. Nah, di sini kan berarti ada distribusi tekanan gitu. Jadi tekanannya itu nggak konstan tiap titiknya ya. Mungkin saya gambarkan seperti inilah. Nah, ini distribusi tekanannya. Nah, berarti kita perlu menyatakan tekanan di suatu jarak dari sini ya. Saya ngitungnya dari sini. Ini nolnya. Kemudian di sini Y. Tekanan di Y ke bawah itu saya anggap positif, jadi koordinat saya positif itu ke bawah. Tekanan di suatu titik Y itu saya nyatakan dalam tekanan ATM
plus dengan rho fluida kalikan G kalikan Y. Nah, kemudian F yang terjadi di sini, di suatu titik ini, yang terjadi di sini itu adalah kan PY, dF-nya kali dA. Atau ya suatu elemen gaya di sini yang mencakup luasan kecil itu adalah dF, itu mencakup menekan suatu area yang disebut dA gitu, suatu elemen penampang. Nah, di sini PY-nya itu ini, yaitu 101 kilopascal ditambah dengan 1000 kali 9,8 kali Y, atau 101.000 plus 9.800 Y. Nah, kemudian F-nya ini seperti ini. Kemudian kalau kita ingin tahu F, berarti kita perlu integrasikan ya. PY-nya itu ini plus 9.800 Y dA. Nah, dA-nya itu adalah kalau kita lihat dari sisi samping ini kan juga kubus. Nah, sana itu Y, kemudian kita ambil elemen, ya elemennya harusnya seperti ini, dA-nya. Nah, cuma karena di arah ini itu dia selalu 0, nilainya selalu ini karena distribusi tekanan itu hanya sebagai fungsi vertikal, maka kita bisa ambil elemen sebanyak ini. Karena dalam arah horizontalnya itu dia nggak terdistribusi, hanya terdistribusi secara vertikal gitu. Jadi dA-nya itu yang sebelumnya dx dy, nah dxy, x kali y, x-nya itu ini, y-nya itu ini. Nah, X-nya itu karena dia itu selalu konstan 0,669, jadi 0,669-nya bisa keluar kalikan dengan DY gitu. Nah, ini areanya sebesar ini gitu. Tapi kalau dia juga terdistribusi dalam arah horizontal, maka ya DXY-nya ini tidak bisa dibuat seperti ini gitu. Berarti ini 101 plus 9.800 Y, dA-nya itu 0,669 dy gitu. Nah, sekarang kita itu ingin mencari gaya di titik mana? Gaya di penampang mana? Nah, yang pengen kita cari kan dari sini ya, dari yang berada di luasan ini, luasan sebelah kiri ini. Berarti Y-nya itu posisinya dari 1 meter sampai 1,669 gitu. Karena saya mendefine Y-nya itu dari 0 itu di permukaan itu. Ini 1, ini 1,669. 1, ya ini yang konstan bisa kita keluarkan saja. 0,669 101 plus 9.800 Y dy. Ini kalau kita hitung 0,669 101 Y plus 4.900 ya. 4.900 Y kuadrat per ya per 2-nya ini 4.900. Ini dari 1 sampai 1,669. Nah, ini tinggal kalian masukkan saja batas integrasinya. nol satu nol kali 1,669 tambah 490 1,
696 kuadrat dikurangi dengan 101 kali 1 dikurangi dengan ini 1 kuadrat. Nah, seperti ini. Atau kalian bisa gunakan kalkulator juga untuk integrasinya sebenarnya. Langsung bisa dapat hasilnya. Oke, 1,6. Ya, di sini 76318,25. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ketika kalian diminta untuk menghitung gaya yang terjadi pada permukaan samping-samping kubus gitu. Nah, kalau di permukaan atas sama bawah mungkin itu tidak terlalu sulit, kalian bisa cari tekanan, kelihatan seperti itu. Tekanan di titik B dan juga tekanan di titik A, kemudian dikalikan dengan luas penampangnya. Itu untuk prinsip Pascal mungkin. Nah, selanjutnya, oke, apakah ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut ke yang dinamik. Nah, soal-soal barusan itu terkait dengan fluida dinamik, sudah kita menerapkan prinsip Pascal untuk mencari tekanan di suatu penampang misalkan, atau di tekanan mencari gaya di suatu penampang, atau mencari tekanan di suatu titik tertentu di dalam fluida. Atau ya prinsip Pascal ini mungkin kalian di SMP pernah dapat ya, terkait dengan untuk dongkrak hidrolik dan sebagainya. Nah, itu ya kalian bisa tinggal membandingkan area saja lah. Untuk yang terpenting mungkin Archimedes terkait dengan gaya apung ini. Ya, mungkin barangkali beberapa agak miss kadang di memasukkan volume yang terendam. Nah, kita masuk ke fluida yang dinamik. Nah, di fluida dinamik ini ada dua yang terpenting. Ada asas kontinuitas. Atau ini sebenarnya hukum kelestarian massa. Asas kontinuitas ya, m dot sama dengan m dot, ataupun asas debit untuk ya debitnya sama, kemudian Bernoulli. Nah, ini sebenarnya seperti hukum kelestarian energi, cuma dia dalam satuan tekanan. Nah, oke, kita langsung pada aplikasinya misalnya. Kita pengen mengukur suatu fluida yang mengalir melalui pipa gitu. Nah, yang perlu kita lakukan, kita harus tahu, ya pengen mengukur kecepatan aliran suatu fluida gitu. Kita menambahkan suatu ini, apa namanya, saya agak lupa, nozzle ya. Nozzle untuk menghitung ya kecepatan, membantu menghitung kecepatan itu. Nah, ini variasinya bisa bermacam-macam ya. Bisa dibuat seperti ini ya. Jadi titik ini dan titik ini kan akan memiliki perbedaan kecepatan karena asas kontinuitas. Asas kontinuitas menyebutkan kalau pada suatu aliran ya, laminer dan non viskos, invisit, tidak ada gesekan gitu. Kemudian tidak alirannya laminer. Ya, ingat ini Bernoulli sama asas kontinuitas. Ya, mungkin turbulen nggak akan dibahas. Cuma ya ini catatan saja. Bernoulli ini hanya berlaku untuk aliran yang laminer ya. Ketika terjadi turbulensi itu kita nggak bisa pakai hukum Bernoulli. Nah,
Kemudian karena adanya ini ya perubahan penampang yang dilalui oleh fluida, maka terjadi perubahan kecepatan ya, sesuai dengan asas kontinuitas ini. Q1 sama dengan Q2, atau A1, V1 sama dengan A2, V2. Nah, untuk fluida incompressible, atau dia ini juga mass flow rate-nya atau laju aliran massanya juga sama ya, untuk titik 1 dan titik 2. Pada kondisi non-viscous atau invisit atau tidak ada gesekan dengan permukaan, dan juga dia alirannya laminar. Karena terjadi ini ya, fenomena ini, kecepatannya berubah karena ada penampang yang berbeda, maka tekanan yang terjadi itu akan berbeda. Nah, mungkin kalian pernah dengar pepatah ya, air yang tenang itu menghanyutkan. Nah, ini ada benarnya juga, karena ketika air itu tenang, dia akan memiliki apa namanya ya? Air itu tenang, dia memiliki kedalaman yang lebih lebih dalam gitu daripada air beriak gitu. Kemudian air beriak tanda tak dalam itu ya, itu ada benar juga. Karena eh, pada penampang yang sempit itu airnya akan lebih kencang kecepatannya atau lebih cepat. Nah, pada daerah yang luas penampangnya itu lebar, itu kecepatannya lebih rendah, tapi dia eh, ya memiliki tekanan yang lebih tinggi gitu. Jadi ya seperti ibarat tadi lah, air yang tenang menghanyutkan, itu yang di sini air beriak tanda tak dalam. Itu sekedar ini. Oke. Nah, supaya kita bisa tahu tekanannya, perbedaan tekanannya. Nah, kita manfaatkan prinsip yang sebelumnya pernah kita pelajari di fluida statik. Nah, yaitu dengan menggunakan gelas atau silinder berhubungan, atau ya pipa berhubungan, bejana berhubungan. Nah, di sini ini biasanya diisi dengan fluida yang berbeda gitu. Fluida yang berbeda. Nah, jadi pada kondisi ini akan terjadi karena titik 1 dan titik 2 ini memiliki tekanan yang berbeda, maka ketika kita memasukkan suatu fluida yang berbeda di sini akan terlihat ya, atau kita ya fluida yang berbeda, karena kalau fluidanya sama kita nggak bisa tahu apakah akan terjadi perubahan ketinggian gitu. Nah, kalau kita masukkan fluida dengan jenis yang berbeda yang tidak akan bercampur dengan fluida yang sedang kita ukur, itu akan terlihat perbedaannya gitu. Nah, seperti ini. Jadi fluidanya yang sebelah sini mengalami penurunan, kemudian sini mengalami perbedaan ketinggian. Nah, seperti ini. Mungkin persamanya kalian juga udah hafal ya. Cuma ini konsepnya seperti ini. Kenapa kita pasang seperti ini ya, supaya kita bisa tahu tekanan titik 1 dan 2 gitu dengan seperti ini. Nah, sebenarnya untuk kasus ini kita bisa pasang berbagai macam jenis alat untuk mengukur laju aliran ini. Nah, tergantung pada yang paling mudah yang mana. Nah, tapi nanti mungkin kalian sudah diberikan di soal lah untuk modelnya seperti apa. Ada yang dia dipasang dengan suatu titik apa namanya ya? Bentar, saya lupa. Titik diam, stagnasi ya, titik stagnasi. Nah, seperti ini. Nah, kalau yang ini kita sengaja membuat suatu penampang yang luas areanya berbeda supaya terjadi perubahan tekanan. Jadi kita bisa ukur dari perbedaan ketinggian ini, kita bisa ukur tekanannya sekian, maka kecepatannya nanti sekian gitu. Nah, kalau enggak kita bisa menggunakan ini. Ini kan karena dia akan menabrak suatu ini ya. Ini stagnasi point gitu. Jadi
Kalau di titik 1 ini dia punya kecepatan, di titik 2 ini titik stagnan yang dia kecepatannya 0 di 2. Nah, kita sengaja membuat titik seperti ini. Nah, akan dideteksi di sini terjadi perbedaan ketinggiannya gitu. Nanti fluidanya itu akan memiliki perbedaan ketinggian. Nah, ya ini untuk akal-akalan untuk mengetahui kecepatannya gitu, diakalin pipanya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian lagi ya. Selain ini kemudian apa? Untuk menghitung kecepatan ya mungkin dua ini ya. Terus ini bisa dibalik sih, cuma lazimnya seperti ini. Nah, oke. Kita pertama yang ini dulu, yang sebelah kiri. Barangkali kalian juga udah hafal persamanya, tapi di sini kita coba untuk menghitungnya langsung. Jadi di sini suatu fluida mengalir dengan debit Q1-nya sama dengan 5 sekon gitu. Kemudian ini diameternya itu D1-nya itu langsung saja seperti ini. D1-nya 1,5 meter. Nah, kemudian yang di sini D2-nya itu 0,5 meter. Kemudian di sini terjadi ini raw fluidanya itu air ya. Fluidanya itu air, dia atau minyak ya. Minyak lah ya, minyak aja lah. 800 kg per meter pangkat 3. Kemudian di sini air. Ini air airnya 1000. Selanjutnya ini diketahui ada perbedaan ketinggian sebesar ya ini berapa ya bagusnya 0,4 lah ya nggak make sense sih kalau dilihat sama ini 0,5 ini harusnya sekitar 0,6 gitu ya ya udah 0,3 aja ya gambar saya tidak merepresentasikan tapi semoga kalian paham dengan maksud saya. Oke, di sini kita pengen tahu kecepatan di titik 1 sama di titik 2 karena buat apa tahu kecepatan? Ya itu sebenarnya nanti digunakan di engineering ya. Gunanya banyak kita tahu kecepatan itu. Tapi di sini kalian suruh ngitung kecepatan ya gunanya buat apa? Buat jawab soal ujian. Itu aja ya. Oke, di sini kita gunakan prinsip Bernoulli yaitu ya, persamaannya kalian minimal ingat. Nah, di sini berarti kita, nah di kasus ini kebetulan ya, tapi bisa aja ketinggiannya beda gitu di kasus lain. Nah, di sini dia itu elevasi atau lokasi titiknya ya yang kita lihat bukan ya lokasi titik terhadap suatu referensi tanah gitu. Nah, titik ini kan dan titik ini kita pilih yang segaris ya. Secara vertikal itu mereka nggak punya selisih. Jadi H1 akan sama dengan H2. Jadi di sini kita coret. Nah, kemudian bentar. Kayaknya ini nggak perlu deh. Sorry. Kayaknya yang ini nggak perlu. Ini nggak perlu ya. Sorry. Saya lupa. Ini terkait dengan kasus ini. Oke. Nah, informasinya seperti ini aja. Oke, kemudian kita berarti di sini punya beberapa variabel yang belum kita ketahui. Nah, ini. Saya kumpulkan yang punya kecepatan dan yang tekanan.
Nah, antara V1 dan V2, kita bisa gunakan asas kontinuitas untuk menghubungkan mereka berdua. Jadi A1 V1 akan sama dengan A2 V2. A1-nya ini adalah dari 1,5 meter ini. Dia kan berarti Pi per 4 D1 kuadrat V1 sama dengan Pi per 4 D2 kuadrat V2. Nah, ini berarti kita bisa tahu hubungan antara V1 dan V2. D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Nah, kita sudah dapat, kemudian P1 dan P2 hubungannya kita cari dengan prinsip fluida statik. Ini sekalian menjelaskan terkait dengan tadi ya, hukum Pascal. Nah, titik 1 dan titik 2 ini punya tekanan P1 dan P2. Kemudian prinsip Pascal menyatakan tekanan di pada ini ya, pada bejana berhubungan atau apa sih ini namanya? Gelas berhubungan atau apa sih namanya? Ya itulah. Pada titik yang punya ketinggian yang sama itu akan memiliki tekanan yang sama. Jadi taruhlah ini namanya titik 3 dan titik 4 ya. Jadi berdasarkan prinsip Pascal tadi, titik 3 dan titik 4 harus memiliki tekanan yang sama kan. Kenapa saya ambil titik 3 dan 4? Karena dia titik perbatasan antara kenaikan fluida yang air. Supaya kita menghemat perhitungan lah. Kalau bawah pun bisa kita hitung di bawah gitu. Cuma ya nanti akan mubazir yang bagian ini. Ketinggian sebesar ini tercancel out. Oke, jadi untuk ini kita simpan dulu persamaan ini, kita gunakan fluida statik untuk menghitung tekanan di titik 3 dan titik 4. Jadi berdasarkan prinsip Pascal, tekanan di titik 3 adalah sama dengan tekanan di titik 4. Nah, tekanan di titik 3 ini sama dengan tekanan di titik 1 ditambah dengan suatu H ini kan. Nah ini, H1 taruhlah namanya, H1. Atau ya H aja lah, H. Berarti tekanan di titik 3 itu P1 plus rho yang warna bening kan yang punya minyak, rho fluida GH. Rho GH. Nah, kemudian tekanan di titik 4 itu berarti tekanan di titik 4 itu tekanan oleh fluida yang sebesar ini ya, yang ketinggiannya ini, yaitu rho fluida G H minus 0,3. Nah, sekian kemudian ditambah dengan tekanan rho air G H. H-nya itu dia 0,3. Nah, gitu. Jadi tekanan di titik 4 itu adalah rho fluida G H minus 0,3 H dikurangi 0,3 dan ditambah dengan yang warna kuning ini. Jadi kombinasi antara ini dan ini. Kalau ini cuma 1, 2. Berarti P2 ditambah, oh ya jangan lupa ada P2 di sini ya, ada P2 tekanan di titik 2, ini ada tekanan di titik 1 tambah, ya kedalamannya ini tekanan, perhitungan tekanannya seperti itu. Rho fluida G H minus 0,3 ditambah dengan rho air tadi, G kalikan 0,3. Nah dari sini kita bisa tahu selisih antara tekanan 1 dan tekanan 2. P1 minus P2 itu sama dengan rho fluida G H minus 0,3 ditambah rho air G kali 0,3 dikurangi rho fluida G H. Nah, di sini kan ini bisa cancel out ya. Rho fluida GH sama rho fluida GH. Nah, jadi di sini rho air G kali 0,3 dikurangi rho fluida G kali 0,3. Atau G
kali 0,3 kali 0,3 rho air minus rho fluida. Nah, ini perbedaan tekanannya, atau ini ya, atau kita bisa buat persamaannya G delta H rho airnya minus rho fluidanya. Ini rho air, ini nggak harus air, nanti fluida yang berada di bawah ini bisa macam-macam. Nah, ini untuk delta P-nya atau P1 min P2. Jadi kita bisa substitusi ke sini persamaan-persamaan yang sudah kita dapat. Jadi G delta H rho air minus rho fluida itu akan sama dengan setengah rho fluida V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, di sini kita mau cari V1 atau V2. Nah, kalau kita pengen cari V1 berarti V2-nya yang kita substitusikan. Jadi V2 itu D1 kuadrat per D2 kuadrat V1. Kita berarti substitusikan V2, V2 ini itu ini. Berarti D1 kuadrat per D2 kuadrat V1 kuadrat minus V1 kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, mungkin kalau di buku-buku menyatakannya dalam A ya, dalam luas penampang gitu. Tapi ini tadi langsung dihitung diameternya, jadi nanti pangkatnya 4. Jadi V1-nya itu, atau kita sederhanakan dulu 2 delta GH. Delta H rho air minus rho fluida per rho fluida ini D1 pangkat 4 per D2 pangkat 4 minus 1 ini V1 ini di akar. Nah, gitu. Ini saya nyatakan dalam diameter ya. Kalau dalam ini, dalam area pangkatnya 2 kuadrat itu. Kemudian V2-nya kalian bisa turunkan dengan cara yang sama. Hasilnya akan menjadi rho fluida 1 minus D2 pangkat 4 per D1 pangkat 4. Nah, yang terpenting adalah jangan terbalik di sininya ya. Tapi sebenarnya kalian bisa lihat ya, kalau D1 itu kan lebih besar dari D2. Berarti D1 harus di atas untuk kasus yang dia di depannya angka negatif. Kemudian kalau D2-nya itu kan lebih kecil daripada D1, berarti karena ini 1 ya, karena ini 1, D2 per D1 kalau dia lebih kecil, D2-nya berarti dia harusnya berada di belakang angka negatifnya. Tanda negatifnya gitu. Nah, ini kita tinggal memasukkan angka-angkanya. Untuk V1, untuk V1-nya. V1 akan sama dengan akar dari ini 2, 9,8. Ya, mungkin kalau ujian kalian bisa pakai langsung ya 0,3, 1000. Tapi hati-hati aja untuk lihat kasusnya apakah sama atau enggak gitu. 800. Ini 800. D1 itu tadi 1,5 pangkat 4 per D2 itu tadi 0,5 4 minus 1. V1-nya sama dengan, ini kalian bisa hitung juga, akar dari 2 kali 9,8 kali 0,3 kali 200 dibagi dengan 800. Oke. Ya, hasilnya sekitar 0,1355 meter per sekon. Oke. Nah, untuk V2-nya
V2-nya kalian sebenarnya bisa cari dengan memasukkan ini atau dengan D1 kuadrat per, kalau kalian memasukkan ini mager ya, panjang soalnya. V1. Nah, sama dengan sekitar 1,22 meter per sekon. Nah ini. Oke, kalian langsung bisa pakai persamaannya, kemudian kenali kasusnya. Nah, selanjutnya untuk kasus yang ini, saya copy dulu. Ini kalau kalian misalnya ada pertanyaan langsung tanya saja ya. Nah, pada kasus yang ini idenya dia kalau yang tadi itu dia apa namanya ya, menggunakan perubahan diameternya, berarti pakai asas kontinuitas kan. Nah, di sini idenya langsung dia titik stagnasi gitu. Jadi nggak butuh asas kontinuitas di sini. Cukup dengan persamaan Bernoulli dan juga fluida statik. Nah, di titik 1, persamaan Bernoulli-nya kita buat P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho G H1 sama dengan, ya ini propertinya masih sama ya. Ini 800 kg per meter pangkat 3, kemudian ini pakai air aja. 1000 kg per pangkat 3. P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah ini kondisinya kebetulan demikian ya. Kalau misalkan ya pengen bikin soal seperti ini. Nah, di sini saya kasih titik stagnasinya. Ini titik 2-nya, ini titik 1-nya. Nah, titik 1 dan titik 2 kan ada perbedaan elevasinya ya. Nah, di sini ininya nggak bisa tercoret ya. Jadi kalian perlu memasukkan rho GH1 berapa, rho GH2 berapa, atau kalian bisa rho G H1 minus H2 gitu. Jadi selisihnya berapa delta H-nya. Ini delta H titik ya, delta H titik bukan delta H yang bagian bawah ini. Nah, delta H yang bagian bawah juga ada tentunya. Nah, di sini akan ada fluidanya. Taruhlah seperti ini gitu. Nah, di sini. Ini ada delta H-nya. Delta H2-nya. Delta H air. Nah, gitu. Nah, di sini karena kita pakai yang ketinggiannya sama saja, jadi H1 sama dengan H2. Kemudian seperti yang tadi saya bilang ya, titik 2 itu kita sengaja tabrakan pada suatu pipa lain gitu, pipa lain yang lebih kecil. Nah, maka titik 2 ini titik stagnasi namanya. Nah, dia berarti V2 ini akan bernilai 0 gitu. Jadi di sini V2 sengaja dibuat sama dengan 0 gitu. Nah, jadi di sini tinggal setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan V2 minus P1. Ya, V1 itu akan sama dengan 2 delta P itu per rho. Nah, ini lebih simpel mungkin. Nah, delta P-nya itu kita hitung dari seperti yang tadi ya, fluida statik prinsip Pascal-nya. Nah, taruh nama titik ini titik kembali titik 3. Nah, titik ini titik 4. Nah, tekanan di titik 3 itu akan sama dengan tekanan di titik 4. Tekanan di titik 3 maksudnya. Nah, tekanan di titik 3 itu ya taruhlah ini tadi
namanya Y gitu, Y. Berarti titik ketiga itu, tadi berapa ininya? 0,2 deh. Tekanan di titik ketiga itu akan sama dengan P1, ya tekanan di titik 1 ditambah dengan ini, tekanan hidrostatiknya rho fluida G kali Y minus 0,2. Ditambah dengan rho air G kali 0,2. Nah, ini akan sama dengan tekanan di titik 4 yang dia besarnya itu tekanan di titik 2. Tekanan di titik 2, tekanan di titik 2 ini akan sama dengan di sini. Jadi tekanan di titik 2 sama ditambah dengan tekanan hidrostatiknya, yaitu terdiri dari rho fluida kalikan Y. Nah, antara rho fluida, kurang G. Sorry. Nah, rho fluida GY itu akan sama dengan rho fluida YG di sini kan. Nah, jadi di sini cancel out. Kemudian P1 minus rho fluida G kali 0,2 ditambah rho air G kali 0,2 itu sama dengan P2. Nah, yang kita pengen cari P2 minus P1 berarti rho air minus rho fluida G kali 0,2, ini delta H-nya, delta H ini, pipa yang berhubungan itu, kemudian P2 minus P1. Jadi kita bisa substitusikan V1-nya kita peroleh akar 2 kali delta H kali G kalikan rho air minus rho fluida dibagi dengan rho fluida. Nah, itu. Nah, ingat ya, untuk V1 itu ada nilainya. Nah, untuk V2 misal ditanyakan itu akan langsung 0 gitu. Ya, karena dia titik stagnasi. Nah, untuk V1 kalau kita hitung berarti angka-angkanya 2, 0,2, 9,8, ini 1000, minus 800, per rho fluidanya tadi 800. Nol koma sembilan sembilan meter per sekon, atau ya mendekati 1 meter per sekon lah. Oke gitu, jadi untuk ini ya, dua contoh penerapan Bernoulli. Nah, sebenarnya ini ya bisa divariasikan juga untuk ketinggiannya. Misalkan dia pengen ini lebih tinggi seperti ini kasusnya, ataupun seperti ini cuma dia pipanya seperti ini. Jadi di sini, kemudian di sananya, nah seperti ini. Jadi di sini diameternya ini ada 1,5, lalu di sini 0,5. Nah, cuma dia ada elevasinya ya, perbedaan ketinggiannya divariasikan di rho GH1, rho GH2-nya itu ada ketinggiannya. Tuh, jadi kalian kalau kayak gitu berarti kalian nggak bisa langsung pakai persamaan ini. Tapi kalian bisa hitung rho GH1 sama rho GH2-nya. Nah, referensinya seperti ketika kalian menggunakan hukum kekekalan energi sebenarnya. Ini titik 1, ini titik 2. Kalian gunakan referensi saja gitu di sini. Berarti ini taruh namanya H1, ini H2 gitu. Nanti akan muncul variabel H2 minus H1. Nah, H2 minus H1 itu ini gitu yang barangkali diketahui di soal. Ataupun H1-nya kalian defaultnya di sini, defaultnya H1. Kemudian H1 kan berarti sama dengan 0, maka H2 ada nilainya yang langsung sama dengan delta H ini. Gitu juga bisa. Atau kalian defaultnya 0,0-nya di atas ini, maka H2-nya akan 0, tapi H1-nya akan negatif. Negatif ke sana gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu sebebas kalian mau di mana referensinya untuk membuat persamaan Bernoulli ini.
preferensi hitnya, ketinggiannya. Kemudian kita telah menggunakan asas kontinuitas, asas Bernoulli, kemudian mungkin yang tadi agak kelewat itu terkait dengan hukum Pascal. Hukum Pascal untuk yang beberapa fluida yang ditumpuk-tumpuk. Ntar saya carikan contohnya. Kayaknya soal itu udah jarang keluar sih di ini. Mungkin itu soal SBM, itu bukan tingkat ini sih, bukan tingkat TBP. Ini ada yang lebih menarik. Oh, ya ini saja. Oh ya, terus saya mau mengingatkan ya terkait dengan ini. Misal ini bisa diganti apapun ya, nggak harus tali ya, bisa pegas, bisa damper mungkin ya. Tapi damper kayaknya nggak mungkin, pegas lah paling mungkin karena kalian telah belajar elastisitas dan juga GHS. Nah, ini bisa diganti dengan pegas gitu. Misal kayak gini gitu. Di sini ada baloknya. Berapa ya? Atau gini lah. Lama nggak pakai ini. Nah, ini misal gini. Nah, misal kayak gini. Yang ini raw fluidanya itu 1000 gitu, 1000 kg per meter pangkat 3. Ini juga bisa tali ya, bisa tali, bisa pegas, apapun lah. Terserah pembuat soalnya. Kalau tali juga tinggal gaya tegang tali kali T gitu. Kalau pegas kita perlu tahu konstantannya misal 100 Newton per meter. Nah, terus ini rho-nya ini harus kurang dari rho air atau boleh juga lebih dari rho air lah. Kalau untuk pegas ya, untuk tali saya rasa harus kurang dari rho air karena kalau dia lebih dari rho air akan tenggelam kan talinya akan kendur gitu. Kalau dia lebih dari kurang dari rho air dia akan terapung. Berusaha untuk terapung. Nah, gaya tegang tali akan ada gitu. Nah, kalau pegas ini boleh kurang dari boleh lebih dari. Asal ini dijaga ya, dijaga dia tetap kondisinya seperti ini gitu, nggak bakal kejadian seperti ini miring-miring gini lah. Ya dengan asumsi seperti ini nggak akan terjadi hal-hal seperti ini gitu. Atau ya barangkali kita harus membuatnya seperti ini lah, membuatnya cukup cukup. Nah, seperti silinder piston. Nah, nah seperti ini ya, biar dijaga dia tidak akan miring ke kanan atau ke kiri. Nah, kasus seperti ini row-nya untuk pegas ya, dia bisa eh, kalau dia raw fluidanya itu 1000 kemudian massa jenis dari baloknya itu taruhlah eh, atau masanya ya, massa sekalian lah, masanya itu ya volume massa atau ya raw-nya itu ya kita bandingkan raw-nya itu 800 misal 800 maka dia akan berusaha untuk naikkan terapung. Nah, maka pegasnya itu akan ke bawah. Nah, gasnya akan ke bawah. Nah, kalau seumpama dia itu angkanya 1500 misal row-nya, row balok ini, nah dia akan tenggelam kan kalau nggak ada pegas ini. Nah, tapi dia ditahan oleh pegas, maka ya gaya pegasnya akan ke atas gitu. Nah, yang perlu kalian kenali adalah arah dari gaya pegas itu. Karena kalau yang saya tahu kalau kalian salah arah mungkin untuk yang pegas ini kalian akan ya salah persamaan gitu. Misal ini ya, misal ini untuk yang 800 berarti dia akan muncul ya MG-nya dia, MG. Kemudian akan ada gaya buoyancy. Nah, berarti kan dia tertarik oleh pegasnya KX gini. Nah, yang dicari misal taruhlah yang dicari itu
perubahan panjang pegasnya X-nya. Nah, tapi kalau yang diketahui cuma MG-nya, hanya MG-nya saja, kan kalian nggak bisa menyimpulkan ya ini itu tuh row-nya lebih dari atau kurang dari 1000 gitu. Nah, kalau yang diketahui cuma MG-nya, maka kalian asumsikan saja arah gaya pegasnya gitu. Asumsikan. Kalau nanti hasilnya X-nya negatif, berarti kebalikannya gitu aja mungkin ya. Kalau kalian lupa terkait hal ini, jadi asumsikan saja gaya pegasnya ke arah atas atau ke bawah. Kalau hasilnya negatif, berarti X kalian itu kebalik gitu. Kan kalau pegasnya kalian asumsikan gayanya ke bawah, berarti kan X-nya itu ke sana ya, X-nya ke sana. Gaya pegasnya ke bawah, kemudian hasilnya negatif, berarti dia pegas sebenarnya dia itu X-nya ke sana dan pegasnya itu sebenarnya tertekan gitu. Nah, seperti itu. Dari sini ya persamaan buoyancy-nya FB minus MG minus KX sama dengan 0. Kemudian kalian bisa cari X-nya itu F buoyancy minus MG per K. Nah, F buoyancy-nya itu rho fluida G V V baloknya ini, V baloknya minus M massa baloknya kalikan G per K. Nah, X-nya bisa kalian peroleh lah dari sini. Tinggal memasukkan. Nah, ini kondisinya juga bisa macam-macam. Yang tercelup seberapa bagian yang tercelup gitu. Oke, untuk yang volume ini ya, volume tercelupnya. Itu untuk variasi pegas. Nah, tali juga bisa untuk tali, tapi tali dia cuma bisa tension ya, nggak bisa compression. Kalau pegas kan dia bisa tension, bisa compression. Jadi kalian asumsikan saja arahnya. Nah, kemudian ini fluida statik yang barusan ya. Sorry, agak lompat tadi mungkin saya kelupaan. Nah, ini pipa spoon mungkin. Nah, yang seperti ini mungkin agak ini. Nah, oke, jadi di sini ya. Soalnya seperti ini, dia propertinya saya lupa. Ya udah, apa nggak usah pakai properti lah. Ini row-nya taruhlah 1000. Kemudian bentar, saya perlu lihat soal aslinya supaya nggak salah. Oh ya, saya nyatakan saja dalam ini ya, dalam variabel. Saya nyatakan dalam variabel row serta y, d, h. Jadi kalian nanti bisa menggunakan rumus yang saya turunkan untuk langsung menjawab soal gitu ya. Gitu aja ya. Karena soalnya kan pilihan ganda bukan uraian gitu. Kecuali kalau uraian kalian harus bisa menurunkannya juga. Tapi yang penting kalian paham. Oke, di sini kita bisa menerapkan prinsip yang tadi ya, prinsip Bernoulli itu. Nah, kalau eh, kita tinjau di titik ini, dan titik A, misal namanya titik 1, ini titik 2, kemudian di titik 3. Nah, titik 1 dan 2 kita bisa tinjau dengan persamaan Bernoulli. Kemudian di titik 3 ini dia punya kecepatan V. Nah, kita pengen hitung berapa kecepatan V-nya gitu. Paling tidak itu di di kondisi A ini ya karena dia ini ya satu pipa yang sama, maka di titik A ini juga akan memiliki kecepatan yang sama dengan titik sini. Paling tidak itu, paling tidak di titik A ini sudah bergerak dengan kecepatan V juga karena ya ini satu pipa yang sama gitu. Oke, kita gunakan Bernoulli-nya titik 1 dan titik 2. V1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus
setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Nah, ingat P1 ini kan dia terhubung ke atmosfer ya, terhubung ke atmosfer, jadi dia ada P0 di sini P0 PATM plus ada tekanan hidrostatiknya. Jadi P1 ini sama dengan P0 plus rho GD. Jadi P0 plus rho GD. Nah, kemudian di titik 1 ini dia punya ya kecepatan yang airnya terangkat supaya ya terangkat masuk ke titik 2 kemudian ke titik 3 gitu. Nah, yang paling ini trikinya agak di sini, ide dari kecepatannya ini. Di titik 3 ini akan muncul kecepatan V yang nantinya akan kita carikan. Nah, ini tuh pipa dengan kondisi seperti ini. Nah, berdasarkan prinsip ya seperti kalian mungkin kalau waktu di mekanika yang solid ya, itu kan kecepatan benda tergantung posisi vertikalnya. Nah, di titik 3 ini dia punya kecepatan V. Nah, kalian bayangin di titik 2 ini dia punya kecepatannya itu 0 tapi dia punya potensial yang cukup supaya buat menggerakkan ke arah 3 gitu. Nah, berarti di sini ya kita tulis saja setengah, tulis dulu. Kemudian rho GH1 ini kita bisa gunakan acuan yang ini ya, acuan paling bawah saja supaya sama. H1-nya ini punya ketinggian Y minus D berarti. Rho G Y minus D. Kemudian sama dengan, nah P2 tekanan di titik 2 ini dia karena ya dia itu kondisinya tertutup, nggak langsung berinteraksi dengan P0 ya, ATM gitu. Jadi P2 ini sama dengan 0 karena dia berada di dalam suatu ini fluida yang ya seperti ini kondisinya. Kalau di sini kan dia ada P0 karena dia terhubung langsung dengan luar gitu. Begitupun di sini ada P0 langsung. Nah, kalau di sini dia nggak ada gitu. Setengah rho V2 kuadrat plus rho G. Nah, posisi titik 2 ini adalah ketinggiannya berarti Y plus A ya, Y plus A. Nah, ini parameter yang sudah kita ketahui. Ini juga sudah. Rho GD sudah, P0 juga sudah pasti. Nah, yang jadi cukup tricky ini coba saya baca soal lengkapnya informasinya. Nah, ini soal aslinya saya kopas.
Nah ini catatan yang penting di sini ya. Note that the fluid speed at point A is the same as the speed of fluid emerging from the tube because the cross-section area of the tube is same everywhere. Nah ini ya mungkin saya tadi penjelasannya agak keliru sedikit. Di sini karena pipa yang sama untuk pipa yang sama ini, dia ya pipa yang sama berdasarkan asas kontinuitas itu dia akan memiliki kecepatan yang sama. Jadi di titik ini V, maka di titik ini juga akan mengalir kecepatan V gitu. Nah, kalau kita lihat di titik ini ya, di titik sini, ya kalian mungkin masih ingat yang kasus tadi. Nah, ini mirip seperti titik stagnasi yang saya gambarkan di sini ya. Jadi kalau tadi itu sekitarnya mengalir, terus ada pipa seperti ini, maka ini titik stagnasi. Nah, kalau yang ini sekitarnya itu diam, tapi yang ini muncul ke sana. Nah, titik ini bisa kita anggap sebagai seperti mirip titik stagnasi yang tadi. Nah, oleh karena itu, kalau di sini ada, ya di sini V2-nya ada, nah V1-nya yang eh, kayak gitu. Oke, ini yang itu tereliminasi. Kemudian V2-nya bisa kita cari dengan ya dengan ini pindah ruaskan. Kemudian ini ada rho GY dan rho GY. Apalagi yang bisa di ini ya. V0 plus rho GD minus rho GD plus rho GH. Ini minus rho GD minus rho GH, sorry, negatif. Per ini kali 2. Ini per V2 ini di pangkat setengah. Jadi ini sama dengan 2 kali V0 plus minus. Oke, nah gitu. Oke. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwa catatan kecepatan itu tidak bergantung pada D-nya, tidak bergantung pada kedalaman dari tube-nya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Kecepatannya itu cuma bergantung pada hanya ini posisi dari permukaannya. Posisi dari permukaannya ini di titik sorry, saya kayaknya salah nurunin ya. Ini harusnya di titik 2 ya, di titik oh, ini tuh kita nyari kecepatan dulu baru nyari tekanan. Oh ya, agak kebalik mungkin saya. Ini harusnya di titik 3 ya, di titik 3 ini. Supaya bisa solve, ternyata ada petunjuknya. Rho H3Y plus. Ini berarti saya salah memasukkan ini. Ya. Kalau titik 3 berarti ini P3-nya itu terdiri dari P0 plus P3. Nah, kemudian apalagi yang ini V3, oke, rho GH3. Nah, rho GH3 itu kita tadi 0 berarti 0 cuma rho GH, oke. Y plus H. Bentar, saya agak miss di sini. P0 plus rho GH, P0-nya P0 tereliminasi, kemudian yang V1 ini tercoret karena dia stagnasi poin, kemudian rho GD ini diambil dari hidrostatik,
lalu row GH1, row G, ya ini kita patokannya di bawah, Y min D tadi, di sini berarti. Kemudian setengah row V3 kuadrat, nah ini plus P3, plus P3 yang mana dia adalah cuma P0 saja. P3 itu sama dengan P0, setengah row V3 kuadrat. Oke, di sini keluar, kemudian nah ini di sini row G kali 0 harusnya. Row G kali 0. Nah, row G. Oh ya, ini saya ralat. Yang kita cari pertama adalah kecepatan di titik 3 dulu ternyata. Di titik paling bawah, oke. Kemudian dua panelnya ini tereliminasi dengan ruas kanan, maka V3-nya ini menyisakan row GD, tapi minus row GD juga, dan row GY-nya yang tidak jadi tercoret. Nah, yang ini lupakan. Nah row GD, nah berarti row GY. Ya, row GD, oke, oke. V3, nah make sense. Jadi akar 2GY. Nah, ya seperti yang kalian ingat ya waktu kasus, ya mungkin kasus agak berbeda, tapi secara prinsip mirip. Nah, yang seperti ini ya, seperti ini. Air yang keluar itu kan kecepatannya akar 2GY. Titik keluarnya terhadap suatu permukaan. Nah, ini sebenarnya seperti ini, cuma dia ke atas dulu. Nah, untuk membuat sistem seperti ini tapi ada syaratnya nanti ya, ada syaratnya. Nah, ini sebenarnya seolah-olah kalau kita buat seperti ini juga, seperti ini ya, ada lubang seperti ini ke bawah, ini akan mirip dengan seperti ini ya. Cuma ini lewat atas dulu. Jadi kalau untuk fluida non viskos itu nggak akan ngaruh bagaimana lintasannya gitu. Nah, ini untuk yang A, jadi tidak bergantung pada kedalamannya, yang hanya bergantung itu posisi titik itu terhadap permukaannya, permukaan air yang dipakai. Seperti pada kasus ini. Nah, kemudian will the siphon stop working at what value of vertical distance? Yeah, will the siphon stop working? Siphon stop working. Nah, pada Y sama dengan 0, kondisi seperti ini kan keadaannya sejajar sama permukaan ya. Ya, seperti kecepatan di sini. Kecepatan di sini kan fluidanya 0. Di sini kan V-nya 0 dengan asumsi ini ya. Dia cukup area ini itu jauh lebih besar daripada area ini. A1 ini jauh lebih besar dari A2 gitu. Nah, ini dia V-nya sama dengan 0 gitu. Ketika Y-nya sama dengan 0. Ketika kita bikin seperti itu. Kemudian apalagi dari absolute pressure at the highest point at the siphon and the oke. Nah, untuk mencari titik A, kita kan sudah tahu tadi kecepatannya ya, kecepatan titik ini, titik ya, segala titik di sini kecepatannya. V-nya sudah tahu dengan kondisi kalau pipanya seperti ini ya, kalau pipanya seperti ini kita dapat V di sini gitu. Tapi kalau Y-nya jadi kalau pipanya cuma sampai sini itu nggak akan ngalir gitu. Pipanya cuma sampai sini. Jadi butuh pipa sampai sini gitu. Itu yang menjadi catatan ya. Kasusnya mirip gini, cuma dia seolah-olah dimodifikasi gitu, naik dulu. Nah, kalau ini langsung turun. Kayak gitu. Kemudian untuk mencari tekanan titik A, itu ya kita bisa tinjau kayak tadi, titik 1 dan titik 2. Ya, yang tadi harusnya. Tadi kita ini jam berapa ya? Oh ya, 1 menit lagi. Ya, semoga cukup. Oke. Jadi tekanan di titik 1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2.
Nah, yang seperti yang tadi ya, untuk yang kasus satu ini titik stagnasi jadi 0, kemudian V2-nya ini akan sama dengan V keluarnya, K2GY. Jadi, keunikan pipa ini apa? Kalau kita di sini, kalau kita pakai seperti ini, dia cuma dilubangi gini, itu kecepatannya itu akan berbeda tiap titiknya. Tapi kalau kita pakai pipa, sekali masuk pipa ini sepanjang pipa akan memiliki kecepatan yang sama gitu, walaupun posisinya itu berbeda-beda. Hanya bergantung pada lokasi keluarnya air. Gitu. Nah, kalau di sini kan kalau kita langsung ambil gini. Nah, kecepatan di sini mungkin rendah, kecepatan di sini tinggi gitu. Nah, kalau kita pakai pipa, nah kecepatan sepanjang ini akan sama gitu kecepatannya di sini. Tapi ya ujungnya ke bawah juga sih. Nah, P1 ini seperti yang tadi P0 plus rho GD plus ketinggiannya ini rho G Y min D sama dengan P2 plus, nah ini setengah rho 2GY plus rho G H2-nya itu H2-nya berarti Y plus H. Y plus H. Oke, ini yang bisa cancel out itu rho GD dan rho GD. Kemudian rho GY dan rho GY. Ini rho GY, ini rho GY. Kemudian rho GY plus H. Nah ini P2 itu sama dengan P0 minus rho G Y plus H. Nah, hitungannya seperti itu. Y plus H. Oke. Atau ini bisa juga titik ninjanya titik 2 dan 3 ya sama saja. Ini barusan titik 1 dan 2 untuk menghitung tekanan titik 2. Bisa juga titik 2 dan 3. Tapi kalau di titik 3 berarti di titik 3 itu juga punya kecepatan itu. Oke ya, bisa titik 1 dan 2, bisa 2 dan 3 untuk mencari tekanan di titik 2. Oke, karena sudah oke. Lewat 2 menit, nggak apa-apa. Oke, ada pertanyaan nggak sebelum kita tutup? Mungkin ini cukup ini ya, sudah. Oke. Oh, Krisna di sini ya. Acaranya udah selesai.